Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa sih gaji 300.000 bisa beli rumah? Kalau yang Anda tuh waktu itu ditaksir berapa? 25 juta? Enggak, rumah saya itu 17,5 juta cash. 17,5? Kalau cash. Kalau dicicil? Kalau dicicil ya itu mungkin sudah ketemu di atas 25 itu. 25-an lah. Antara 25 ke 30. Saya 20, ya kan? Jadi kan nggak masuk akal. Dari mana uangnya? Ngumpulin dari gaji? Impossible. Gitu loh. Itu jadi luar biasa buku itu. Jadi bukan hanya menulis buku, Pak. Menilai buku. Anda masih ingat nggak? Kementerian Agama baru punya tim penilai buku. Zaman kita menulis buku CBS Agama. Ya, Pak Zarqawi Suyuti. Almarhum Pak Zarqawi Suyuti yang pertama kali membentuk tim penilai buku di Departemen Agama. Ya. Untuk menilai buku-buku kita. Kan gitu pada waktu itu kan ya. Lalu sesudah itu tim penilai buku itu terus dihidupkan. Buku yang lain lalu dilakukan penilaian. Awalnya sejarahnya mau menilai buku CBS Agama yang produksi kita. Gitu. Oh ya, Anda menyebut Mas Johan sama Pak Zarqawi Suyuti. Jangan lupa kita juga dibimbing oleh Pak Kaprawi Ridwan. Almarhum Pak Kaprawi. Saya tidak tahu. Tapi tidak secara teknis. Tidak teknis. Ya, dia mungkin secara mental, katakanlah kita di dukungan moral yang luar biasa dan saya kira dukungan politik juga gitu kan ya. Bagaimana kita lalu dikenal oleh Pak Munawir Sazali. Gitu. Kita kan masih pendatang baru, masih kroco gitu kan ya. Sudah bisa bersentuhan dengan Menteri Agama pada saya terharu itu ditepuk-tepuk ini punggung saya itu. Teruskan gitu. Iya. Ya, jadi Pak Sam, kalau perlu dibikin kesimpulan umpamanya. Jadi sebetulnya kesulitan hidup yang kita hadapi pada hari ini sebetulnya relatif sekali. Masing-masing itu mengalaminya juga, masing-masing menghadapinya juga di setiap zamannya. Tergantung kepada kitanya saja bagaimana merespon kehidupan itu sebetulnya. Nah, merespon kehidupan itu yang sama di zaman yang berbeda, tapi cara meresponnya sama. Sifat meresponnya harus pada dasarnya sama. Umpamanya kita harus berani. Betul. Harus berani melangkah. Harus berani keluar dari zona nyaman. Kreatif. Tapi caranya bagaimana? Nah, itu teknisnya bagaimana? Ada zamannya. Itu teknisnya. Tapi prinsip itu tidak. Sama saja. Gitu loh. Kalau dulu orang harus aktif, harus dinamis, harus inovatif, harus kreatif, ya begitu. Sampai kapanpun ya begitu. Tapi dulu kreativitasnya kan itu. Dulu pakai manual, layout man-nya. Sekarang pakai komputer. Kan teknisnya yang berbeda. Mengatasinya. Jadi kalau sekarang ingin menjadi penulis buku, katakanlah gitu. Ya tentu beda dengan zaman kita dulu waktu jadi penulis buku dong. Sekarang udah computerized kan. Jadi nggak boleh lagi berpikir lambat kayak kita kemarin. Sekarang harus lebih cepat, harus ada multimedia kan. Dulu belum kenal multimedia gitu. Cara penjualan buku dulu kan nggak ada ebook nggak ada. Sekarang udah ada ebook, ada juga online marketingnya, pakai online segala macam. Itu beda, tapi sama prinsip apanya sama harus kreatif, harus inovatif, harus keluar dari zona aman itu, harus bukan gambling ya sebetulnya. Kalau gambling kan nanti konotasinya negatif. Kita optimis bahwa ini bisa berhasil gitu. Dan bukan untuk memuji diri sendiri Pak Sam ya. Kita sudah begitu dulu ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini karena tidak lain adalah bimbingan Tuhan. Tidak lain itu kan. Jadi sekuat apapun yang kita kerjakan itu ternyata itu adalah arahan dari Tuhan juga. Hidayah. Ada hidayahnya juga. Jadi di sinilah sebetulnya
faktor agama, faktor kedekatan sama Tuhan itu menjadi menentukan dalam cara pandang kita menghadapi kehidupan ini. Kalau tidak mengikut sertakan faktor Tuhan, faktor agama, kita seperti orang-orang bule di Eropa itu kan, barangkali gitu, atau seperti orang-orang komunis di Cina dan di Rusia. Jadi kita akan tergila-gila, terjebak pada kehidupan di dunia yang materialistik. Lalu ketika kita menghadapi masalah besar, kita frustrasi, kita tidak bisa menemukan solusinya, jalan keluar dari itu. Dan karena petunjuk Tuhan, hidayah kata Anda tadi itu, ketemu saja bagaimana cara mengatasinya. Tangan Tuhan juga yang turun. Tangan Tuhan yang turun untuk mendorong kita menemukan jalan yang benar. Baik Pak Sam, saya kira ngobrol kayak begini kita mau teruskan lagi nanti pada kesempatan yang akan datang dengan judul atau topik yang berbeda. Tapi intinya ya kami sengaja dengan Pak Sam pengen sharing pengalaman bagaimana kami menjalaninya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua, dan silakan diceritakan kepada yang lain, kepada kawan-kawan semua dimanapun berada. Jangan lupa subscribe tentunya. Terima kasih Pak Sam, terima kasih sama-sama, Pak. Ya mudah-mudahan ada kesempatan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.